Selamat pagi, silahkan duduk Mbak. Pagi, Namanya siapa ya Mbak? nama saya Tika Sus. Umurnya berapa ya Mbak? Dan alamatnya di mana? Umur saya 20 tahun dan saya tinggal di Kasihan, Bantul. Keluhan yang dirasakan apa aja Mbak? Saya sering merasa pusing Sus, terus kalau sedang ngapa-ngapain gitu sering kecapean. Apakah ada keluhan lain selain itu? Tidak ada, Mbak. Pak, selanjutnya Bapak nanti bisa langsung ke meja kedua. Di sana akan ditanyakan lebih lanjut mengenai kesehatan Mbak lebih dalam lagi. Baik, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi, dengan Mbak siapa ini? Nama saya Tika Sus. Oh, Mbak Tika. Sebelumnya Mbak Tika ada keluhan apa saat ini? Saya sering merasa pusing. Kalau saya sedang mengerjakan sesuatu, walaupun itu sebentar dan tidak berat, saya selalu merasa capek. Saya juga sering buang air kecil, Sus. Baik, Mbak Tika. Sebelumnya Mbak Tika mempunyai riwayat kesehatan terdahulu? Ada, Sus, saya memiliki riwayat ketidaknormalan kadar glukosa darah. Baik, Mbak. Untuk mengetahui masalah kesehatan Mbak, nanti Mbak ke ruangan meja 3 untuk melakukan pemeriksaan pengukuran terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan, Mbak? Untuk pengukurannya di sebelah mana ya, Sus? Baik, nanti Bapak dan Ibu lurus aja. Nanti ruangannya tuh ada di sebelah kanan ya, Pak, Bu, untuk ruangan pengukurannya. Baik, Sus. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Mbak. Silakan duduk. Pagi, Mbak. Baik, kita lakukan penimbangan berat badan dulu ya. Ya, baik. Saya lihat tinggi badan ya, Mbak. Untuk pengukuran berat badan dan tinggi badannya sudah ya. Kalau begitu saya lanjutkan untuk mengukur tekanan darah Mbak Tika. Nah, apa sebelumnya Mbak Tika pernah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital? Sudah, Mbak. Permisi ya Mbak. Baik, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital telah selesai saya lakukan. Selanjutnya Mbak Tika ke meja 4 untuk pemeriksaan GDS. Baik, Mbak. Terima kasih. Mari, selamat pagi. Pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak. Oh, Mbak Tika. Baik, Mbak Tika tadi sudah menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan tensi ya di meja 3. Sudah, Mbak. Baik, Mbak. Sebelumnya sudah pernah dilakukan pemeriksaan gula darah dan kolesterol belum? Sudah, Mbak. Waktu itu saya diperiksa dan gula darah saya sangat tinggi. Oh, seperti itu ya Mbak Tika. Baik, ini saya periksa dulu ya untuk kolesterol dan gula darahnya. Baik, Sus. Baik Mbak, kita mulai ya. Mau di tangan kanan atau kiri? Ya, kanan saja ya. Ya. Ini tadi jarumnya sudah saya ganti dengan yang baru. Permisi, saya ambil. Hitungan ketiga saya tusuk ya Mbak ya. Permisi ya. 1, 2, 3. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya agak tinggi ya Mbak ya, 220, di atas 200. Wah, apakah anak saya terkena diabetes, Mbak? Baik Bapak, jadi pemeriksaan GDS ini atau gula darah sewaktu ini untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah Pak. Jadi ini merupakan sebuah screening awal untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda dari penyakit diabetes. Tetapi Pak, untuk lebih lanjutnya itu harus dilakukan pemeriksaan di lab juga, nanti bisa di puskesmas atau di rumah sakit
untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut, Bapak. Berarti harus diperiksakan ya Mas ke puskesmas? Iya Bapak, betul. Berarti nanti akan kami buatkan surat rujukan ke puskesmas agar nanti anak Bapak di sana bisa mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan lebih lanjut, Pak. Oh, iya Mas. Baik Bapak, ini pemeriksaan di meja 4 sudah selesai. Bapak selanjutnya bisa langsung ke meja 5. Nanti di sana Bapak akan diberikan edukasi mengenai apa itu diabetes dan juga nanti akan dijelaskan mengenai sistem rujukan seperti itu ya Pak ya. Baik Mbak, terima kasih. Dengan Mbak siapa ini? Boleh saya lihat bukunya? Ya, Mbak. Baik Mbak Tika, ini dari hasil pemeriksaan di meja sebelumnya. Mbak Tika, hasil pemeriksaan GDS-nya tinggi ya? Iya Mbak, lalu saya harus bagaimana ya Mbak? Baik Mbak, Bapak dan Ibu nanti akan saya jelaskan mengenai apa itu diabetes dan apa itu rujukan. Bagaimana, apakah bersedia? Bersedia Mbak. Baik, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu diabetes. Jadi diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah, gula darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126. Untuk diabetes mellitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemi yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin dari pankreas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak? Belum ada Mbak. Baik, selanjutnya untuk faktor resikonya usia, aktivitas fisik, indeks massa tubuh, tekanan darah, stres, gaya hidup, adanya riwayat keluarga dan riwayat ketidakabnormalan kadar glukosa darah. Baik, kita lanjut ya Mbak. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan diabetes yang pertama, yaitu dengan melakukan kontrol gula darah secara rutin. Terus yang kedua, berperilaku hidup sehat, khususnya dalam pola makan. Kemudian melakukan olahraga yang teratur. Sampai di sini paham Mbak? Paham Mbak. Izin bertanya Mbak, tadi kan katanya anak saya mau dirujuk ya. Nah itu untuk rujukannya itu seperti apa dan bagaimana ya Mbak? Baik Ibu, jadi alasan dan tujuan untuk dilakukan rujukan adalah kadar glukosa pada anak Ibu cukup tinggi, yaitu 230. Kemudian tujuan dari kami melakukan rujukan adalah untuk memastikan terkait kondisi kesehatan anak Ibu dan agar bisa ditangani lebih cepat dan tepat di fasilitas kesehatan. Oh baik, kalau begitu saya setuju Mbak. Dan saya mau bertanya lagi, apakah nanti ada perawat yang mendampingi waktu proses merujuknya Mbak? Iya Ibu, nanti dari pihak kami akan mendampingi saat perujukan. Jadi Ibu nanti kami akan mengkomunikasikan kepada pihak puskesmas terlebih dahulu. Setelah itu nanti akan kami buatkan surat rujukan. Juga lalu pihak puskesmas menerima surat rujukan dan pasien bisa ditangani lebih lanjut. Baik Ibu, Bapak, dan Mbak Tika, ini edukasinya sudah selesai. Nanti akan saya buatkan surat rujukan dan saya komunikasikan terlebih dahulu terhadap pihak puskesmas. Seperti itu ya Pak, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak. Baik, kalau begitu silakan ditunggu terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil lagi ya. Baik Sus, terima kasih. Halo, selamat siang Sus. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Baik Sus, saya kader dari Posyandu Desa Gamping. Saya mau merujuk satu pasien ke puskesmas Ayani. Apakah bisa Sus? Baik Mbak, bisa. Untuk pasien atas nama siapa dan keluhannya apa ya Mbak?
Pasien atas nama Tika, usia 20 tahun. Dari hasil pemeriksaan di sini sus, kadar glukosanya tinggi, yaitu 230 mg per dl, lalu mempunyai riwayat ketidakabnormalan kadar glukosa, dan pasien mengeluh sering merasa pusing dan capek sus. Baik Mbak, ini sudah saya catat. Kemudian nanti kami minta pendampingan dari pihak posyandu untuk mendampingi pasien dan hasil rekam medis atau catatan pasien di posyandu ya Mbak. Baik sus, nanti kami akan buatkan surat rujukan dan ada pendampingan dari pihak posyandu. Terima kasih sus, selamat siang. Baik Mbak, selamat siang. Pasien atas nama Tika, ini surat rujukan dan nanti akan didampingi oleh petugas kadar 4 ke puskesmas ya. Baik, terima kasih ya Mbak. Selamat siang Sus. Selamat siang Mbak. Ini saya kadar dari Posyandu Gamping mau merujuk pasien atas nama Tika yang berusia 20 tahun. Baik Mbak, bisa saya lihat surat rujukan dan jadwal hasil pemeriksaannya? Iya Mbak, silahkan. Baik Mbak, ini rujukannya saya terima dan sudah saya catat ya. Pasien atas nama Tika, mari ikut saya ke ruang pemeriksaan. Baik Sus.